Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Zainul Mutakin. Kali ini kita akan belajar tentang Python, khususnya Python 3. Oke, ini materinya kita akan menjelaskan, kita melakukan perintah hello world, menulis komentar pada script Python kita, tipe data pada Python, dan masih banyak lagi. Kita coba satu-satu ya. Pertama, apa itu Python? Kita searching dulu di Google, apa itu Python? Python 3. Python adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk ilmu data, pengembangan, software, dan website. Jadi Python itu sangat powerful sih intinya. Untuk menggunakan menulis script Python atau kode Python sebenarnya kita bisa menggunakan VS Code, tapi kita akan menggunakan dari terminal aja. Kita buka dulu terminalnya. Terminal. Nah, menulisnya kita bisa pakai Vim, pakai gedit atau pakai VS Code, tapi kita akan menggunakan Nano. Kita lagi di mana? PWD di home internet. Kita buka folder baru, judulnya belajar Python 3. Kita masuk. Oke, clear. Kemudian setelah itu kita buat script dengan ekstensi Python. Kita nano start py. Oke, nah untuk menulis script Python sebenarnya gampang sekali, tidak perlu ada pembuka penutup. Untuk menampilkannya pun sangat mudah sekali, hanya kayak gini. Selamat datang di Python. Setelah itu kita cek Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita cek dulu sudah ada filenya. Setelah kita jalankannya dengan cara seperti Python 3, nama filenya. Nah, dia keluar di sini. Selamat datang di Python. Oke. Selanjutnya, hello world. Ini menampilkannya kita menggunakan print ya. Python case sensitive. Jadi untuk menampilkan pesan kita harus menggunakan print. Jangan menggunakan printnya itu P-nya besar. Jangan kita sok-sokan kayak gitu. Kita harus mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan dokumentasi. Walaupun sama-sama print, tapi print dengan P yang besar dengan P yang kecil itu berbeda ya. Setelah itu kita komentar pada Python. Fungsinya komentar itu apa? Gini misalnya. Misalnya script kita panjang banget kan. Dan kita bekerja dengan beberapa tim, otomatis kita harus mengomentari. Misalnya gini. Komentarnya untuk satu baris kayak gini, menggunakan tanda pagar. Ini untuk menampilkan teks selamat datang di Python. Ini untuk menampilkan teks selamat datang. Nah, misalnya kita bekerja bareng tim atau berskala besar, otomatis fungsi-fungsi yang ada nggak semuanya kita buat. Ada beberapa tim yang ada otomatis nggak semua kode kita paham itu kodenya untuk apa, makanya kita komentarin. Ini kode untuk menjalankan ini, atau ini contohnya, ini kode untuk menampilkan selamat datang di Python. Nah, pertama untuk satu baris komentar dia bisa menggunakan tanda pagar. Untuk beberapa baris komentar dia bisa menggunakan tanda petik 3. Oke, kita stop dulu. Biasakan penulisan komentar lebih dari satu baris, yaitu dengan, nah kalau ini bisa kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, good. Saran lagi. Nah, yang tadi, nah coba kita start. Ini ada beberapa teks di dalam file tersebut, tapi yang dijalankan hanya yang ini. Karena ini adalah komentar. Komentar tidak akan dijalankan pada program. Oke, next. Hello world. Tipe data. Nah, tipe data itu sangat penting dalam bahasa pemrograman ya teman-teman. Tipe data bulan, string, integer, float, hexadesimal, complex, list. Nah, kita jangan lupa untuk mengetahui dasar ini.
setiap tipe data, karena kita pada akhirnya bermain pada tipe data. Ketika kita menyimpan nilai atau hasil dari suatu fungsi, kita akan tahu tipe data apa yang ada dalam fungsi itu. Jadi kalau nggak tahu, bahaya, bahaya. Tuple dictionary. Nah, kita coba. Yang pertama tadi kita hanya menampilkan. Sekarang kita akan mencoba memasukkan, membuat variabel. Membuat variabel tadi kan kita belum buat variabel, oke? Kita komentari. Komentarnya apa ya? Belajar tipe data. Print true. Berarti ini tipe data bulan. Bulan tuh hanya dua, true dan false. Tipe data true, ini true, terus print. Ayo belajar Python, ini string. Kita komentarin di sini ya. Bulan. String. Oke. Nah, kita tadi bilang kan mau bikin variabel. Cara bikin variabel gampang. Nama. Harus penting dua untuk menandakan jenis string. Muhammad Adnan. Oke. Kita print ya. Print nama. Oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, kita jalankan. Oke, masuk dia true. Ini ada tipe data list. List itu seperti array. Complex, tipe data tuple. Dictionary, dia seperti objek kalau pada PHP. Dan untuk mengetahui tipe datanya, kita harus menambahkan type. Ini tipe. Jadi print tipe nama variabel. Oke, kita coba. Kita masuk lagi ke filenya. Kita coba di print tipe nama yang variabel yang akan dicek. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita run lagi. String. Oke, next. Variabel. Variabel adalah koneksi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel akan memesan beberapa ruang di memori. Jadi seperti tadi yang kita lakukan. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Jadi nama variabel itu nggak boleh pakai angka pertamanya. Harus pakai huruf atau underscore, baru angka. Karakter selanjutnya bebas. Oh, dia juga case sensitif, misalnya nama depan ini dua variabel yang berbeda. Next, kita coba ini ya, menggabungkan dua variabel. Buka lagi scriptnya, tapi kita minum dulu, haus. Kita buat variabel pertama dulu, nama depan Muhammad, nama belakang Adnan. Nah, ini dua variabel yang berbeda. Kita gabungkannya seperti ini. Kita buat variabel baru, nama full, nama depan tambah kasih nama belakang. Harus sama ya, nggak boleh B-nya kecil atau besar, harus sama seperti ini. Kita print, coba nama full. Ctrl O, Enter, Ctrl X, kan? Oke, jadi dia. Next, ini N ini untuk buat baris baru. Operator pada Python. Nah, ini operator tambahan, penjumlahan.
Nah, kenapa tadi kita ada tambahan itu untuk menggabungkan variabel dengan string baru. Jadi kayak tadi kita nggak ada pemisahnya Muhammad Adnan, kita buat pemisah di variabel di sini. Nah, ini pemisah antara Muhammad dan Adnan. Kalau ininya nggak ada, otomatis dia akan gabung. Oke, next. Ini variabel operator. Contoh operator ini yang tadi untuk aritmatika. Ini untuk operator if pembanding. Jadi misalnya ini untuk logika. Misalnya gini, kita buat operator pembanding ya. Kita masuk lagi ke scriptnya. Kita komentar lagi. Operator pembanding. Kita buat variabel dulu. Bebas angka 1. 10, angka 2, 30. Setelah itu kita print dulu aja kali ya. Bentar. Kita biasanya menggunakan kondisi if untuk mengecek. Setelah kita buat variabelnya, kita menggunakan kondisi if angka 1 lebih besar dari angka 2. Otomatis dia akan salah. Nah, kalau untuk di Python ini pakainya ini ya. Setelah itu kita tab. Jangan lupa tab. Printnya benar. Maksudnya benar. Angka 1 lebih besar dari angka 2. Benar. Else. Print. Salah. Berarti salah. Jadi logika ini salah. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, kita run. Else-nya salah. Sorry, bentar. Oh, else-nya harus pakai ini juga, sorry. Nah, salah. Karena kenapa yang keluar salah? Karena angka 2 variabel angka 2 ini lebih besar daripada angka 1. Angka 2 variabelnya berisi 30, angka 1 berisi 10. Otomatis yang akan dijalankan yang ini. Oke, kondisi elif. Kondisi elif itu tambahan. Tambahan maksudnya misalnya kita sekarang hari Minggu. Kalau misalnya pakai if else tadi, kita hanya bisa mencocokkan antara dua aja, benar atau salah. Kalau ini elif tambahan untuk apakah kondisi yang pertama benar. Jika kondisi pertama benar, dia akan eksekusi langsung. Tapi jika kondisi pertama salah, dia akan eksekusi yang kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Next. Udah sampai segitu aja kondisi elif, berarti sampai segitu aja. Sebenarnya masih panjang sekali karena Python termasuk pemrograman yang keren. Kalau mau belajar tentang Python bisa di Web3 School. Ini di sini ada perulangan, banyak hal. Bisa juga kita buat website menggunakan Python dengan framework Django atau Flask. Keren pokoknya. Bisa di Web3 School, bisa juga di web programming Unpas atau kelas terbuka, tergantung Anda mencarinya. Oke. Sekian dulu dari saya, Muhammad dan saya Mutakin. Terima kasih.